Terpaksa menikah pria angkuh. Bab 020. Pagi harinya begitu Sarah dan Saka tiba di sekolah semuanya terlihat wajar-wajar saja, bahkan saat ia melewati kawasan mading ia tidak melihat ada school update terbaru. Saka bahkan sempat menghentikan langkahnya di depan mading. Ia melihat satu persatu judul. Artikel yang tertempel di sana tidak ada satupun yang menyinggung tentang mereka berdua. Ada apakah? Tanya Sarah ikutan menghentikan langkahnya berdiri di samping Saka. Kemarin sejak kedatangan Dirga ke rumah lo, pas kita jalan buat belanja dan ke Theme Park, gue melihat ada seorang cewek yang terus mengikuti kita. Hanya gue nggak cerita ke lo dan gue juga pura-pura nggak tahu, dan gue udah antisipasi banget kalau pagi ini kita akan ada berita heboh. Ternyata tetap adem ayem aja, syukurlah, jawab Saka. Benarkah? Jadi dari semalam kita diikuti? Saka hanya mengangguk. Kedatangan Fai dan Cindy memisahkan pasutri ini dari depan mading, karena kedua sahabatnya itu minta contekan buat ngerjain prinya dan menyeretnya. Masuk ke kelas. Begitu Sarah berlalu, Saka tampak duduk di gazebo samping taman menunggu kedatangan teman-temannya. Tumben lo datang pagi-pagi amat. Sapa Irgi yang baru saja tiba. Iya nih, lagi semangat aja ke sekolah, jawab Saka asal. Lo yakinkah, study tour ke Bali entar lo bakal nggak ikutan? Potong Revan yang baru saja bergabung. Tahu tuh nggak asyik lo. Sahut Robert duduk di antara mereka berempat. Sarah nggak bisa ikut, gue juga nggak bisa ikut, jawab Saka singkat. Ciyeye pasutri ini makin lengket aja, BTW udah ada belum calon keponakan buat gue? Tanya Revan. Sekolah kali yang bener dulu, entar baru deh kalau udah lulus bikin anak yang banyak. Sahut Robert. BTW salut gue sama lo Kak, udah sah jadi milik lo, tapi lo belum nyicip sama sekali. Kalau itu gue, udah pasti gue nyelup tiap hari tuh, sayang banget dianggurin gitu aja, komentar Revan. Yey emang isi otak lo sama Saka tuh beda, gerutu Irgi. Lo tuh juga Ir, udah punya Cindy yang turunan Jepang, coba deh dia di bawah lo celup. Agak ganas pasti udah ike-ike Kim, cideh. Sahut Revan. Pikiran lo emang udah minta divakum ya biar jadi beres. Nggak ngeres lagi. Komentar Saka kesal. Tahu tuh otaknya nggak jauh-jauh dari Anu. Keluh Irgi. Saat mereka sedang asyik ngobrol tampak adik-adik kelas mereka berlarian menuju lapangan basket. Ada apaan sih? Tanya Saka pada mereka. Itu Bang Saka, ada yang gelut di lapangan basket. Jawabnya sambil berlalu. Oh gitu, emang siapa yang gelut? Tanya Saka lagi. Namun sayangnya adik kelas itu sudah tidak mendengar lagi seruan darinya. Siapa ya guys? Kita lihat yuk. Ajak Robert pada teman-temannya. Mereka berempat menuju lapangan basket untuk melihat apa yang terjadi. Di sana, mereka melihat Dirga tampak sedang kesal memukuli salah satu anggota mading yang tampak memprotes tindakan Dirga. Dirga kenapa lagi wui? Ucap Saka pada yang lain. Tahu tuh pisahin yok. Dirga sedang kesal kenapa berita dari surelnya tidak dimuat di mading, itulah kenapa dia menyerang ketua redaksi mading pagi ini. Tentu saja anak-anak mading tidak sembarangan mengupdate halaman informasi mereka tanpa menelusuri kebenarannya dulu, dan berdasarkan tim pencari fakta, mereka tidak menemukan bukti apa-apa jika Sarah dan Saka telah tinggal bersama. Itulah makanya semalaman mereka dibuntuti oleh salah satu anggota mading. Dan tidak ada kejanggalan sama sekali di antara mereka berdua, hanya terlihat seperti sedang kencan biasa saja. Hei mantan ketua OSIS lo berulah apalagi sih? Tegas Saka memisahkan Dirga dari serangannya ke ketua redaksi mading ini. Ini semua gara-gara lo, awas aja ya gue pasti bisa bikin lo dan Sarah dikeluarin dari sekolah,
karena gue udah tahu rahasia kalian berdua. Ucap Dirga melotot tajam ke arah Saka. Coba aja kalau bisa. Tantang Saka. Sarah, Fai dan Cindy yang sedang di kelas untuk menyalin PR itu tidak tahu jika di lapangan basket anak-anak Sukit sedang bermasalah lagi dengan Dirga di lapangan basket. Makanya mereka bertiga tetap tenang menyalin materi milik Sarah di buku mereka. BTW, lo semalam baru ngedate di Theme Park sama Saka? Tanya Fai sambil sibuk menatap deretan angka di bukunya. Sementara Sarah yang hanya menunggu mereka menyalin PR-nya tampak sibuk sendiri dengan HP-nya. Iya, nggak sengaja sih awalnya, karena emang nggak ada rencana, gue cuman minta Saka buat nemenin gue belanja doang, itu juga gara-gara disuruh nyokap, jawab Sarah. Jujur, nggak ada rencana tapi langsung pulangnya malam ya, sahut Cindy. Kalau gue udah pasti bakalan diceramahin ini itu sama nyokap gue, lanjutnya. Sarah tampak mengangkat wajahnya dari arah pandangnya ke HP, menatap kedua sahabatnya secara bergiliran. Mungkin udah saatnya gue jujur ke mereka berdua kalau gue udah nikah sama Saka, batin Sarah. Ya mungkin karena mereka berdua tetanggaan dari zaman Bahuela Sin, makanya kedua orang tuanya udah saling percaya aja, sahut Fai. Bisa jadi sih, responnya. Guys, gue mau ngomong sesuatu pada kalian, hal penting banget, yang udah pingin gue omongin ke kalian dari lama, ucap Sarah. Fai dan Cindy seketika mengangkat wajahnya menatap serius ke arah Sarah. Oke, lo mau ngomong apa? Tanya Cindy. Sampai ini begitu penting dan lo simpen dari kita sejak lama, fix lo anggap kita sebagai sahabat lo, ancam Fai. Fai jangan bilang gitu dong, gue juga berat tahu nyimpan sendirian, rengek Sarah. Serius ini masalah serius Ra? Tanya Fai kemudian. Banget dan gue minta kalian berdua tutup mulut ya, bantu gue jaga rahasia ini, bisik Sarah. Iya, kita janji bakalan jaga rahasia ini. Kapan sih persahabatan kita dihiasi oleh pengkhianatan? Kata Cindy. Bener tuh Ra, apa dibilang Cindy, imbuh Fai. Oke, makasih guys sebelumnya. Jadi gini. Sarah tampak menjeda ucapannya untuk menarik nafas panjang karena tegang, sementara dua sahabatnya ini tengah menanti apa yang ingin Sarah katakan. Ini soal gue sama Saka guys, lanjutnya. Oke, apa yang terjadi sama kalian berdua? Kalian gak putuskan? Tebak Cindy. Enggak Sin, bukan itu, potong Sarah cepat. Oke, apa buruan? Keburu bel, desak Fai. Jadi gue sama Saka itu udah nikah guys, bisik Sarah berbisik sangat lirih, tidak ingin teman-teman yang lain di kelas ini mendengarnya. WHATTTT2MII, seru Fai dan Cindy kompak. Kak, kok bisa? Lo hamil? Makanya dinikahin sama dia? Pacaran lo kebablasan sampai dinikahin? Berondongan pertanyaan-pertanyaan itu membuat Sarah pusing sendiri. Bukan guys, bukan kayak seperti yang kalian bayangkan, jadi ceritanya tuh gini. Ungkap Sarah lantas menceritakan kronologi kejadian waktu itu pada mereka dari dirinya. Memberikan tutor, menyusul kelintasan sampai kena gerebek di pos ronda tersebut. Oh jadi gitu ceritanya, BTW gimana rasanya nikah Ra, seru nggak? Kepo Fai menggoda Sarah. Janji dulu kalian bakalan jaga rahasia ini, pinta Sarah. Iya kita janjil, sahut Fai dan Cindy kompak. Oh misteri seragam Saka yang lo pakai itu udah terjawab sekarang, kata Cindy. Tersenyum menul Noel lengan Sarah. Tapi ini nggak seperti yang kalian bayangin ya. Oke, gue emang pernah tinggal serumah sama dia, tapi itu cuma bentar. Sekarang gue sama dia posisi udah tinggal di rumah masing-masing, terang Sarah. Yah kok gitu? Nggak cerai kan?
Potong Fai agak kecewa. Enggak. Amit-amit deh, jangan sampai. Jadi gue sama Saka dan kedua orang tua kita sepakat untuk kita berdua tuh tinggal di rumah masing-masing dulu sampai hari kelulusan. Ya tahulah kalian pertimbangannya apa. Terang Sarah. Syukurlah, tapi hubungan kalian baik-baik aja kan? Tanya Cindy. Iya, alhamdulillah sejauh ini sih baik, cuman agak terganggu aja sama Dirga, karena dia muncul gangguin rumah tangga gue sama Saka, bisiknya. Dirga, mantan ketua OSIS itu. Emang dia suka sama lo? Tanya Fai. Enggak tahu sih, tapi yang jelas dia nggak suka sama Saka, jawabnya. Bener, keputusan kalian buat tidak tinggal bersama itu menurut gue udah tepat. Dirga itu adalah mantan ketua OSIS, dia pasti punya banyak koneksi buat mata-matain kalian berdua, ucap Cindy mendukung keputusan Sarah. Lo sendiri sama Irgi gimana? Sarah balik bertanya. Baik-baik aja kok, jawabnya singkat sambil kembali meneruskan menyalin PR-nya. Sarah tampak menoleh ke arah Fai dengan tatapan tanda tanya, apa yang terjadi pada Cindy? Kenapa setelah membahas soal Irgi, gadis itu langsung terdiam? Fai hanya meresponnya dengan mengedikkan bahunya. Sementara itu acara baku hantam di lapangan basket tampak dibubarkan oleh satpam sekolah. Saka tampak menghampiri ketua redaksi Mading yang notabene masih adik kelasnya, karena segala pemegang organisasi di sekolah ini memang berasal dari kelas 11. Kelas 12 difokuskan untuk menghadapi ujian akhir saja. Makasih Bang Saka, udah mau nolongin gue dari Bang Dirga, ucap Lutfi ketua redaksi Mading tersebut. Gue yang makasih sama lo udah dengan bijak menyikapi rumor, lo nggak langsung memuat berita tanpa mengecek kebenarannya dulu. Gue nggak bisa bayangin kalau lo langsung taruh berita itu di Mading, pasti gue sama Sarah bakalan dido, ucap Saka menepuk-nepuk pundak Lutfi. Soal semalam yang salah satu kontributor Mading mengikuti acara kencannya Bang Saka sama Kak Sarah, gue minta maaf ya Bang, kalau itu bikin Bang Saka nggak nyaman. Tapi ini demi mencari faktanya, ungkap Lutfi lagi. Iya gue tahu kok soal itu, makanya gue sengaja muter-muter dulu biar temen lo capek, ucap Saka tertawarnya. Jadi Bang Saka tahu kalau pihak kita sedang mengikuti kalian berdua? Tanya Lutfi gugup. Yup, kita memata-matai orang yang salah, gumam Lutfi. Bukan lo mengawasi orang yang salah, hanya trik lo yang terlalu mencolok, lain kali. Jangan pakai trik itu, mudah kebaca sama orang kayak gue, nasihat Saka. Jadi kita harus gimana Bang? Lutfi meminta masukan. Saka tersenyum tipis lantas memberikan beberapa tips mengawasi target tanpa ketahuan, karena ini udah kebiasaan. Saka dan gengnya sesaat sebelum ritual ngerace mereka dimulai. Oh jadi gitu Bang, makasih banyak ya tipsnya, ucap Lutfi begitu senang. Mas-sama, udah sono lo balik ke redaksi, gue mau ngantin lapar, ucapnya. Iya, makasih ya sekali lagi, ucap sang adik kelas tadi lantas berlalu. Saka mengajak Revan, Robert dan juga Irgi untuk pergi ke kantin demi sarapan. Maklum masalah dengan Dirga barusan membuatnya kelaparan seketika. Suasana di kantin sekolah pada pagi ini agak berbeda dari biasanya, yang semula ramai. Mendadak senyap begitu Saka dan teman-temannya datang. Tentu saja ini pasti terkait dengan insiden gelutnya barusan bersama Dirga. Saka tidak merasa kebagusan disegani di sekolah, dia tetap bersikap biasa saja pada mereka, toh dia tidak ada urusan dengan mereka. Baru saja para anggota inti Sukit memesan sarapannya, tampak Fai dan Cindy datang ke kantin dengan menyeret Sarah yang herannya hampir mereka mau lulus, gadis itu tetap saja tidak hobi makan di kantin. Mereka tidak mempedulikan tatapan para anggota Sukit itu dan tetap melenggang berjalan menuju meja pemesanan di kantin. Tumben, istri lo mau pergi ke kantin,
komentar Revan menoleh ke arah Saka. Palingan juga gara-gara Fai sama Cindy, sahut Robert. Sin, gue seperti biasanya ya tolong. Pinta Fai meminta tolong pada Cindy untuk mengambil menu favorit yang selalu ia pesan setiap hari. Oke ye, respon gadis itu cepat. Gue sama Sarah cari tempat yang nyaman ya biar seger buat mata ngantuk gue. Udah dari tadi nyalin PR itu mata gue nggak bisa melek. Ujar Fai. Begadang mulu sih lo, kayak nggak takut darah lo anjlok aja, sahut Cindy. Ye itu juga gara-gara sepupu gue si Robert itu bikin ribut. Ya kali tengah malam benerin motor, war nggak jelas, perasaan dia aja kali yang punya kuping. Sahut Fai setengah menggerutu sambil melirik ke arah sepupunya si Robert itu yang tengah ngobrol bersama Saka. Haha mampus loh dapat lagu pengiring tidur dong, cibir Sarah. Udah diem lo, enak kan ngantin pagi. Gitu aja kalau nggak dipaksa nggak mau aja lo, udah lo tunggu di meja ya, gue bantuin Cindy bawa pesenan. Pesan Fai pada Sarah yang tengah duduk di salah satu meja di sudut kantin yang view-nya lurus ke taman samping SMA Liberty. Sepeninggal Fai, Sarah tampak mengedarkan pandangannya ke kantin, tanpa sengaja tatapan matanya beradu dengan Saka yang duduk bersama teman-temannya. Bilang ke teman-teman lo, makannya gue yang bayar, ucap Saka dengan isyarat bibir pada Sarah. Buat apa? Respon Sarah. Buat ucapan makasih karena udah narik lo ke kantin pagi ini, jawabnya masih dengan isyarat bibir sambil tersenyum. Sarah tersenyum tipis lantas menganggukkan kepalanya. Setelah mendapatkan semua pesanannya, Fai membantu Cindy membawa nampan menu makan mereka ke meja tempat Sarah berada. Fai menarik sebuah kursi setelah meletakkan makanannya. Begitu juga Cindy, mereka berdua duduk mengapit Sarah demi gadis itu tidak bisa kabur. Pagi-pagi udah makan mie ayam. Emang kalau kekenyangan gak bikin kalian berdua makin ngantuk? Tanya Sarah. Udah jangan banyak protes, makan mie ayam lo tuh, gue pesenin khusus buat lo. Sergah Fai menyodorkan semangkuk mie ayam pada sahabatnya ini. Guys, itu Irgi ngajakin gue jalan malam ini, ucap Cindy membuka percakapan usai serius menatap HP-nya. Ya elah lo berdua ya, cuma beda semeja doang pakai chat-an samperin napa kalau muak. Ngajak jalan beraninya ngomong lewat virtual, gerutu Fai. Yai, nggak boleh ngomong kayak gitu, hargain dong usaha Irgi, dia kan emang lebih pendiam di antara temen-temennya, tegur Sarah. Tahu tuh, si Fai, gue doain deh lo jadian sama si Revan biar abis lo sama dia si mesum. Itu, gerutu Cindy. BTW Irgi ngajak lo jalan kemana? Tanya Sarah menoleh ke arah Cindy. Nggak tahu, sebenarnya gue belum kasih jawaban sih, jawab Cindy. Lah kenapa? Sahut Fai. Ya, gimana ya? Gue tuh masih bingung sama hubungan ini, gue takut perbedaan di antara gue sama dia itu, bikin salah satu dari kami nggak nyaman nantinya, terang Cindy. Oh gitu, tapi mikirnya lo kejauhan nggak sih, cuma pacaran doang kan, belum tahu juga. Kedepannya kayak gimana, respon Sarah. Kalau kata gue sih, gas lah. Jalanin aja dulu, nikmatin masa-masa remaja ini yang gak akan datang dua kali, masalah lain pikir belakangan. Kata Fai mengeluarkan kata mutiaranya. Yai bener, udah deh sekarang lo jawab aja Irginya, mau kemana gitu? Tanyanya kemudian. Saran dong enaknya entar gue jalap kemana? Tanya gadis itu lagi. Nonton kan satu-satunya yang cocok buat malam ini. Fai balik bertanya. Iya juga sih, ada film bagus yang tayang malam ini nggak? Jangan horor, tolong kalian cek jadwalnya ya, kata Cindy. Atau mending kayak gue sama Saka main ke theme park.
Usulnya kemudian. Gue nggak begitu berani naik-naik wahana, jawab Cindy. Ya udah terserah lo Sin, yang jelas gue tunggu cerita dating lo besok, oke? Kata Sarah. Gumam Cindy. Saat ini di kelas mereka sedang ada jam kosong, karena para guru sedang sibuk persiapan untuk tryout kedua anak-anak kelas 12. Saka dan gengnya sedang mojok di belakang sudut kelas. Revan sedang bermain game online bersama Robert sedangkan Irgi dan Saka hanya ikut nimbrung di sana sambil rebahan di lantai. Berbantalkan punggung Revan. Kak, kalau misal lagi mau ngedate itu, pakaian yang cocok menurut lo yang kayak gimana sih? Tanya Irgi pada sang ketua. Lo mau kencan sama Cindy? Saka balik bertanya. Rencana? Belum tahu jadi apa enggaknya, jawab Irgi menggantung. Pakai jangkis atau pakai hoodie, bawahan bagi pants atau denim udah cukup, kita kan cowok mau dandan yang kayak apa lagi emangnya? Ya kan? Jawab Saka. Iya juga sih, gue cuma nggak mau kebanting sama penampilannya Cindy aja, gumamnya. Terus rencananya lo mau ajakin Cindy kemana? Tanya Saka lagi. Gue mau ajakin nonton atau nggak makan malam gitu, gimana? Iya bisa tuh, sahut Saka manggut-manggut. Kenapa nggak lo ajak karaokean aja Ir, sekalian abis tuh ngerum, sahut Revan. Halal kok buat lo patahin batang lehernya Ir, ujar Saka menepuk-nepuk leher Revan. Yang saat ini jadi bantalnya. Itu.